Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratna Yulia dengan NIM 612012312145 RA14 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali tentang materi yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu tentang materi 1 mengenai konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi, materi 2 tentang pola manajemen koperasi, materi 3 dan 4 tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi, serta materi 5 dan 6 tentang perangkat organisasi koperasi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Ibu Mardiah MPD. Materi pertama yaitu tentang konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep koperasi. Koperasi secara sederhana berawal dari kata CO yang berarti bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerjasama. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan koperasi. Koperasi mulai berkembang di dunia ini sekitar abad ke-18 dan 19 di Inggris, yang awalnya disebut sebagai koperasi pra-industri. Pada tahun 1771 sampai dengan 1858, perkembangan koperasi terjadi di Eropa. Ada banyak tokoh yang berperan, salah satunya adalah Robert Owen yang mulai menerapkan prinsip koperasi di usaha kapsa di Skotlandia. Di Eropa sendiri, koperasi makin berkembang di beberapa negara, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Denmark, dan juga Swedia. Sementara di Indonesia, koperasi mulai muncul pada tahun 1895 berkat Raden Aryo Wirya-Atmaja, yang mana dia merupakan seorang pamong praja di Purwokerto yang mendirikan bank untuk membantu pegawai negeri dan juga masyarakat kecil agar bisa mengatasi kemelaratan. Selanjutnya yaitu sejarah koperasi setelah Indonesia merdeka. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai dengan pembentukan Sokri pada tahun 1947 dan penetapan Hari Koperasi Indonesia. Meski menghadapi hambatan akibat agresi militer dan pemberontakan, koperasi tetap berkembang dengan dukungan pemerintah, terutama melalui Impres nomor 3 dan nomor 2. Tahun 1960 yang memperkuat perannya dalam distribusi bahan pokok dan pendidikan koperasi. Pada tahun 1961, Koksi dibentuk untuk mengkoordinasikan koperasi, dan Munaskop II tahun 1965 mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 yang menegaskan asas kekeluargaan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah Departemen Koperasi dan UKM di Indonesia. Departemen Koperasi dan UKM di Indonesia dibentuk pada 6 Maret 1962 untuk menangani urusan koperasi dan usaha kecil menengah. Seiring waktu, perannya berkembang dalam memberikan regulasi, pelatihan, dan dukungan bagi koperasi serta UKM. Saat ini, kementerian ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi dan usaha kecil. Materi kedua yaitu tentang pola manajemen koperasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai manajemen koperasi dan nilai-nilai dasar gerakan koperasi. Koperasi seperti halnya organisasi yang lain, membutuhkan pola manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien. Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur manajemen koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan juga pengawas. Pola manajemen koperasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan struktur organisasi. Definisi manajemen menurut Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nilai-nilai koperasi yaitu koperasi berasaskan kebersamaan, swadaya, bertanggung jawab kepada diri sendiri, keadilan, dan juga solidaritas atau kesetiakawanan. Bentuk dan organisasi koperasi. Terdapat dua bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan juga sekunder.
Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh individu dan minimal harus memiliki 20 anggota. Sementara koperasi sekunder didirikan oleh koperasi primer, sehingga anggotanya adalah koperasi lain, bukan individu. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan juga koperasi jasa. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dalam suatu wadah koperasi. Jadi intinya, koperasi itu mempunyai sistem kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang mana mereka bergabung dalam satu wadah koperasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi maupun tujuan individu. Manajemen koperasi harus dilaksanakan dengan 3 cara pendekatan kelembagaan, yaitu koperasi sebagai lembaga organisasi ekonomi, koperasi sebagai lembaga organisasi kemasyarakatan atau sosial, dan juga koperasi sebagai lembaga organisasi pendidikan. Selanjutnya yaitu hierarki dan tanggung jawab. Dalam koperasi tentunya ada hierarki serta tanggung jawab. Yang pertama sebagai pengurus koperasi. Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Yang selanjutnya pengelola koperasi yang bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan juga wewenang yang diberikan oleh pengurus. Dan yang terakhir, pengawas koperasi. Pengawas koperasi pada organisasi koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan karenanya merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah sebuah proses yang mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah koperasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga sumber daya finansial. Proses ini meliputi perencanaan, pengerahan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan juga pengujian. Materi 3 dan 4 yaitu tentang tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi. Selanjutnya, pengertian badan usaha. Badan usaha adalah entitas hukum yang dapat melakukan kegiatan bisnis atau aktivitas komersial. Jadi, badan usaha itu seperti tempat usaha resmi yang punya hak untuk berbisnis, bisa untuk berjualan, produksi barang atau jasa. Jadi, intinya aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Karena berbentuk entitas hukum, artinya badan usaha ini mempunyai aturan sendiri. Sederhananya, badan usaha seperti wadah untuk orang-orang berbisnis secara resmi dan terorganisir. Selanjutnya, koperasi sebagai badan usaha. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Tujuan dan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan adalah menentukan arah bisnis dengan fokus pada keberhasilan finansial, pertumbuhan, keberlanjutan, dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Sementara nilai-nilai perusahaan menjadi landasan budaya perusahaan dan membentuk hubungan dengan pemangku kepentingan. Tujuan perusahaan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun perekonomian rakyat, menyediakan barang dan jasa bagi anggota, mengembangkan sikap kerjasama dan solidaritas, serta menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab anggota. Keterbatasan teori perusahaan yaitu asumsi tidak realistis, mengabaikan faktor sosial dan psikologis, tidak memperhitungkan dinamika pasar modern, kurangnya perhatian pada aspek lingkungan dan etika, serta menggeneralisasikan semua jenis perusahaan. Teori laba. Laba atau profit adalah selisih positif antara pendapatan dengan total beban dalam suatu periode. Fungsi perhitungan laba yaitu sebagai indikator kinerja manajemen
dasar penetapan pajak, bahan evaluasi oleh investor atau kreditur, menentukan alokasi pembagian SHU atau dividen, dan juga alat pengendali internal untuk efisiensi operasional. Karakteristik laba yaitu temporal, relatif, tidak mencerminkan arus kas, dan juga berbasis akuntansi akrual. Jenis-jenis laba ada beberapa, yaitu ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, laba bersih, dan juga laba ditahan. Kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha koperasi adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh koperasi untuk memberikan manfaat ekonomi bagi anggota, baik melalui penyedia barang, jasa, ataupun layanan keuangan. Modal koperasi. Modal adalah sumber daya ekonomi yang biasanya berbentuk uang atau aset yang digunakan koperasi untuk menjalankan kegiatan operasional, investasi, dan juga pertumbuhan usaha. Sumber modal koperasi berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, dan juga modal penyertaan. Distribusi cadangan koperasi. Cadangan koperasi adalah sejumlah dana yang disisihkan dari SHU dan disimpan sebagai penambah modal atau untuk menutupi kerugian jika koperasi mengalami masalah keuangan. Cadangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Materi kelima dan keenam yaitu mengenai perangkat organisasi koperasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian manajemen dan perangkat organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah aspek kunci dalam organisasi yang berfungsi untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks koperasi, manajemen berperan dalam memastikan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip koperasi seperti demokrasi, transparansi, dan juga partisipasi. Nah, manajemen merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi. Jika dianalogikan, manajemen merupakan sebuah nyawa dari sebuah struktur kelembagaan. Peran inilah yang menjadikannya manajemen tidak saja penting, tetapi juga sangat vital. Selanjutnya, perangkat organisasi. Struktur organisasi koperasi terdiri dari beberapa elemen penting yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan juga pengelola atau manajer. Nah, setiap perangkat memiliki fungsi tersendiri yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan juga keberlangsungan operasional koperasi, serta memastikan pelaksanaan prinsip koperasi secara efektif. Jadi, bisa didefinisikan bahwa perangkat organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dapat diartikan juga sebagai susunan dan juga hubungan antar komponen dan juga antar posisi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, rapat anggota koperasi dan pengurus koperasi. Rapat anggota koperasi. Rapat anggota merupakan forum utama dalam koperasi, di mana anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Fungsi rapat anggota mencakup penetapan kebijakan umum, pengesahan laporan keuangan, pemilihan pengurus, serta pengawasan jalannya koperasi. Partisipasi aktif anggota dalam rapat ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan koperasi. Jadi, secara hukum, anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi, bukan pengurus dan bukan pula manajer. Pengurus koperasi. Pengurus koperasi memiliki peran penting dalam mengelola operasional koperasi sehari-hari. Mereka dipilih oleh rapat anggota dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan sumber daya koperasi. Jadi, pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama 5 tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota koperasi, pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi. Sedangkan sisanya sebesar 2/3 adalah harus benar-benar berasal dari anggota koperasi. Selanjutnya, pendekatan sistem koperasi dan kriteria koperasi. Pendekatan sistem koperasi. Koperasi dapat dipahami sebagai sistem sosial ekonomi dengan berbagai subsistem yang saling berinteraksi. Pendekatan sistem menekankan bahwa koperasi terdiri dari anggota sebagai pemilik
dan juga pengguna, serta manajemen sebagai pengelola. Agar koperasi berjalan efektif, diperlukan sinergi antara komponen-komponen ini. Pendekatan ini juga memperhatikan pengaruh lingkungan eksternal terhadap koperasi. Jadi, pendekatan sistem koperasi ini memandang koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi. Koperasi merupakan sistem yang terbuka yang berorientasi pada tujuan di mana anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Kriteria koperasi. Koperasi memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dari bentuk usaha lain. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasarkan atas asas kekeluargaan, seperti keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, sistem pengelolaan yang demokratis, partisipasi ekonomi anggota, serta otonomi dalam pengelolaan. Selain itu, koperasi juga menekankan pendidikan dan pelatihan anggota, kerjasama dengan koperasi lain, serta kepedulian terhadap komunitas sebagai bagian dari prinsip koperasi. Nah, kriteria-kriteria itulah yang menjadi dasar dalam menilai apakah suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai koperasi sejati. Terakhir yaitu aspek-aspek dalam koperasi. Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasinya, tetapi juga oleh berbagai aspek yang mendukung operasional dan juga keberlanjutan koperasi. Nah, aspek-aspek dalam koperasi yaitu ada keberhasilan koperasi yang dipengaruhi oleh beberapa aspek penting, yaitu aspek perencanaan yang meliputi penyusunan rencana kerja dan juga anggaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Perencanaan yang baik memungkinkan koperasi untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya. Aspek organisasi yang mencakup struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, dan juga mekanisme koordinasi yang efektif antara pengurus, pengawas, dan juga anggota. Aspek pelaksanaan berkaitan dengan implementasi rencana kerja dan kegiatan operasional koperasi. Pelaksanaan yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan juga sistem manajemen yang baik. Yang terakhir, aspek pengawasan yang melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh pengawas dan dapat melibatkan audit internal maupun eksternal. Nah, evaluasi keberhasilan koperasi juga dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek keuangan yang menilai kesehatan keuangan koperasi melalui analisis laporan keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Aspek manajemen yang menilai efektivitas manajemen koperasi dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kegiatan operasional. Aspek pelayanan kepada anggota yang menilai sejauh mana koperasi mampu memenuhi kebutuhan dan harapan anggotanya melalui produk dan layanan yang disediakan. Dan yang terakhir, aspek partisipasi anggota yang mana menilai tingkat keterlibatan anggota dalam kegiatan koperasi, termasuk kehadiran dalam rapat anggota dan kontribusi terhadap modal koperasi. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, koperasi dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan memutuskan strategi perbaikan untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.